Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu sobatku, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di channel Karangan Urip. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini saya akan membahas orang sakti mandraguna yang sudah melegenda di tanah Nusantara ini, dan hingga sekarang banyak orang yang masih mengenangnya. Tidak hanya sakti mandraguna, namun sosok orang ini ialah dikenal sebagai seorang yang sangat berpengaruh dan dikenal juga dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Bahkan pada saat kematiannya tidak ada yang tahu atau tidak jelas, ada juga yang bilang mereka orang-orang yang sakti mandraguna ini meninggalkan alam dunia ini dengan cara moksa. Simak dan jangan di skip ya sobat, agar kalian tahu siapa orang-orang tersebut. Mari kita bahas. Inilah 5 tokoh pendekar paling sakti di Nusantara yang menghilang begitu saja, dan tidak diketahui kapan matinya. Nusantara ini menyimpan begitu banyak misteri, salah satunya adalah kisah tokoh pendekar paling sakti yang menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui bagaimana cara kematiannya. Siapa saja mereka? Mereka bukanlah orang biasa, melainkan sosok orang-orang yang paling berpengaruh di Nusantara ini. Meskipun mereka tenar pada masanya masing-masing, namun mereka justru memilih menghilang tanpa jejak. Dan konon tidak ada yang mengetahuinya. Konsep menghilang tanpa jejak ini disebut sebagai moksa dalam ajaran agama Buddha dan Hindu. Lalu siapa saja tokoh pendekar paling sakti yang memilih moksa memutuskan dirinya dari ikatan duniawi ini? Berikut ini adalah nama-namanya. 1. Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi adalah raja pertama kerajaan Pajajaran yang dikenal sangat sakti mandraguna. Berkat kehebatannya, ia memiliki banyak pengikut dan mampu membuat negeri di Tatar Sunda yang terkenal di seantero Nusantara. Ketika agama Islam masuk ke Nusantara, Sang Prabu Siliwangi mulai mendapatkan desakan dari keponakannya sendiri yang telah menjadi mualaf. Namun Prabu Siliwangi teguh dalam memegang keyakinannya, hingga ia pun lalu memilih meninggalkan kerajaannya dan melakukan tapa moksa, dan menghilang di hutan Sancang. Dua. Prabu Brawijaya kelima. Melihat kerajaan Majapahit yang dihancurkan oleh kerajaan Kediri, Prabu Brawijaya kelima memutuskan untuk melakukan tapa moksa. Sebelum melakukan tapa moksa, ia diketahui masih memeluk ajaran agama Buddha. Lalu ia meminta Kanjeng Sunan Kalijaga, yang merupakan keturunannya, untuk menuntun dirinya ke dalam ajaran Islam dan menjadi mualaf. Kemudian ia pergi ke Gunung Lawu untuk melakukan pertapaan tingkat akhir dan melepaskan dirinya dari ikatan duniawi. 3. Mahapati Gajah Mada. Sosok Mahapati Gajah Mada ini merupakan sosok yang sangat fenomenal di kerajaan Majapahit maupun di Nusantara. Beliau terkenal dengan kesaktian dan kepiawaian dalam taktik berperang, namun Sang Mahapati Gajah Mada ini juga terkenal dengan sumpah palapanya. Namun di balik ketenarannya, ada juga dalam versi cerita terkait bagaimana Sang Patih menghadap ajalnya. Cerita versi pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, ia jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1364. Sedangkan menurut cerita versi keduanya menyebutkan bahwa ia melarikan diri setelah perang bubat karena dituding menjadi penyebab utama pecahnya perang tersebut. Sebelum berhasil tertangkap, ia mengenakan segala perlengkapan upacara untuk yoga samadhi dan kemudian ia melakukan tapa moksa tak terlihat menuju ketiadaan. Dan meninggalkan duniawi. 4. Prabu Jayabaya. Sri Mapanji Jayabaya atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri. Namanya sangat identik dengan ramalan masa depan Nusantara, sebab ia memang memiliki ramalan tentangnya. Ia berhasil membawa kerajaan yang dipimpinnya menuju zaman keemasan. Namun di samping itu, ia juga merasa bersalah karena telah membunuh Jayabasya yang merupakan saudaranya sendiri. Dari situlah kemudian Sang Prabu Jayabaya memutuskan untuk menghilang tanpa jejak dengan melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri.
5. Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon dikenal sebagai sosok yang paling legendaris yang berperan sebagai seorang pandita sekaligus penasehat Brawijaya V. Menurut ceritanya, Sabdo Palon merasa sangat kecewa dengan keputusan sang raja yang memilih memeluk Islam. Setelah sang raja menjadi mualaf, ia memutuskan untuk moksa dan menghilang tanpa jejak. Nah sobatku, itulah 5 tokoh pendekar yang sakti mandraguna, yang tidak diketahui kematiannya yakni mati dengan cara tapa moksa. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.